Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah wabah COVID-19 saat ini, tentu banyak dari kita yang terkena dampaknya. Mulai kerja dari rumah atau juga yang sudah dirumahkan, sehingga sangat mengganggu penghasilan kita semua. Melihat kondisi sekarang yang belum kita ketahui sampai kapan wabah ini akan berakhir, Dewan Paroki Tangerang Gereja HSPMTB mengajak umat untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini dengan membangun ketahanan pangan keluarga. Dewan Paroki, khususnya seksi lingkungan hidup, coba memberi masukan dengan kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing, yaitu dengan menanam sayuran dengan sistem hidroponik sederhana, dengan memanfaatkan lahan yang kecil dan bahan-bahan yang murah dan mudah dicari. Selain bisa kita konsumsi sendiri, bisa juga dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Mari kita ikuti sharing tutorial berikut ini. Selamat pagi teman-teman, saya Bayu dari Seksi Lingkungan Hidup Gereja HSPMTB Paroki Tangerang akan memperkenalkan bagaimana kita bisa menanam sayur dengan hidroponik sederhana dengan sistem wick. Sistem wick ini sangat mudah dan fleksibel, bisa kita pindahkan kemana-mana. Pertama-tama kita akan melakukan semai bibit. Media tanamnya yaitu propol, ini, terus ada kokopit, ada juga sekam bakar. Bisa juga yang lebih sederhana kita menggunakan tisu. Dengan alat bantunya cutter, terus bisa juga kita menggunakan gergaji. Terus kita untuk tempat semainya kita menggunakan plastik mangkok bekas seperti ini, atau juga bisa menggunakan styrofoam bekas. Samping itu ada juga plastik hitam. Ditambah juga bibit yang akan kita semai. Pertama-tama, propol akan kita potong menjadi 2,5 cm kali 2,5 cm. Kita potong menjadi seperti ini. Setelah kita potong, propol ini kita tempatkan di mangkok atau plastik yang sudah kita sediakan di sini. Atau jika kita menggunakan tisu, tisunya bisa kita langsung tempatkan, misalnya di styrofoam, ini kita langsung tempatkan di styrofoam seperti ini. Kemudian propol ini kita basahkan, kita beri air. Terus tisunya pun kita beri air. Setelah itu kita tiriskan. Setelah propol ini kita tiriskan, propol ini kita bolongin untuk menempatkan bibit-bibit dari sayur tersebut. Lubangnya jangan terlalu dalam, antara 5 sampai 10 mili, agar bibit mudah tumbuh. Bibit yang mau kita tanam yaitu bibit pokcoy seperti ini.
Caranya kita basahin tusuk giginya, kita ambil satu, kita taruhkan ke bakul. Benih sayuran yang berdaun lebar, setiap potong kita beri satu benih, seperti pokcoy, cesim, dan selada. Sedangkan benih yang berdaun kecil, satu potong itu bisa kita beri 5-6 pohon, seperti kangkung, bayam, dan seledri. Selesai kita semai, maka kita tutup dengan plastik hitam. Semaian ini kita tempatkan di tempat yang gelap, dan besoknya 1 atau 2 hari kita lihat bahwa biji ini akan sprout atau pecah, dan kita bisa langsung dikenalkan dengan sinar matahari. Setelah benih ini kita kenalkan dengan sinar matahari, maka hasilnya akan seperti ini. Ini benih yang sudah kena sinar matahari 4 hari. Ini sudah ada yang tinggi ataupun masih ada yang kecil, jadi bermacam-macam. Ada yang juga tidak tumbuh, jadi macam-macam benih itu tidak semuanya tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh. Setelah benih kita kenakan sinar matahari selama 7-10 hari, maka benih akan tumbuh seperti ini. Ini yang pokcoy berdaun 4, ini sudah karena kita pindah tanam. Sedangkan yang kangkung ini sudah banyak daunnya juga, dan kita siapkan untuk pindah tanam. Nah, dalam pindah tanam ini alat-alat yang kita gunakan bisa menggunakan botol bekas sebagai tempatnya. Kita potong botol bekasnya, terus selanjutnya kita gunakan styrofoam. Nah, styrofoam dan botol bekas ini kita lapisin dengan plastik hitam atau plastik berwarna, biar tidak mudah tumbuh lumut. Karena kalau ada lumut akan mengganggu pertumbuhan dari benih kalau sudah menjadi sayuran ini. Nah, untuk tutup styrofoam sendiri ini kita bolongin, dimana bolongannya kita menggunakan kawat. Kawat ini bisa dipanaskan, terus kita bolongkan masing-masing tutup ini. Untuk tempatnya sendiri kita bisa menggunakan cangkir plastik bekas, ini kita bolongin, atau juga kita bisa menggunakan net pot yang kita kasih kain flanel. Kalau kita menggunakan botol plastik bekas, ini botolnya kita lapisin dulu dengan plastik yang gelap, terus kita kasih bolongan atasnya, terus kita potong. Dan tutup ini kita balik seperti ini. Nah, tutup sendiri ini kita kasih kain flanel juga. Kemudian kita siapkan air. Ini saya siapkan air 5 liter. Kita akan campurkan dengan nutrisi. Ini nutrisi A. Nutrisinya padat seperti ini, dan kita sudah cairkan seperti ini. Ini nutrisi A, warnanya merah. Sedangkan untuk nutrisi B-nya sendiri, ini yang padat seperti ini yang cair. Jadi nutrisi B berwarna hijau. Nutrisi 1 minggu pertama itu 1 liter air dengan 5 ml nutrisi A dan nutrisi B, maka 5 liter air ini kita akan berikan
25 ml nutrisi A dan nutrisi B. Kita dapat menggunakan botol ukur dari tutup obat, atau kalau tidak ada 5 ml itu bisa kita kasih dengan 1 sendok makan. Untuk di botol, kita masukkan nutrisi di dalam botol. Kita tempatkan tutup botolnya dan kita pindahkan benih ini dalam botol. Sedangkan bila kita pindah tanam ke styrofoam, jadi air yang sudah kita kasih nutrisi tadi kita masukkan ke styrofoam. Terus kita tempatkan tutupnya ini, dan kita pindahkan ini yang sudah lagi ke masing-masing. Setelah selesai kita tempatkan di styrofoam dan botol, maka sayuran ini kita tempatkan dan kita kenakan dengan sinar matahari sampai besar, dan pada usia 6 atau sampai 8 minggu ini sudah bisa kita panen. Ini adalah contoh dari sayuran yang sudah pindah tanam yang peremajaan. Nah, untuk perawatannya ini kita bisa aduk airnya agar nutrisi yang ada di dalam air ini bisa rata dan sayuran bisa mendapatkan oksigen yang cukup sehingga pertumbuhannya akan lebih bagus. Untuk sayuran yang kita tempatkan di botol, perawatannya cukup menggoyang-goyangkan botolnya saja. Perawatan ini kita ngaduknya bisa pagi hari dan sore hari. Kalau memang kita ada waktu bisa 3 kali. Jadi pagi, siang, dan sore hari. Ini adalah kangkung yang sudah siap dipanen. Ini kangkung yang sudah kita panen, kita packing seperti ini sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Inilah cara menanam sayuran hidroponik sederhana. Kita yakin kita pasti bisa untuk menambah kesejahteraan dan ketahanan pangan kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari umat Paroki Tangerang, kita sudah melihat dan mendengar sharing sistem hidroponik. Semoga apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita perhatikan bersama dapat semakin mengerti. Ayo kita berkebun di rumah kita masing-masing dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Terima kasih untuk semua pihak yang berkehendak baik dalam tutorial ini. Semua yang terkait dalam pelayanan Paroki Tangerang Gereja HSPMTB.
Sampai jumpa pada kesempatan lain. Salam sehat selalu.